wabarakatuh. Selamat siang pada saudara-saudara semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang hubungan ketiga negara yang sangat berbeda, yaitu India, Bhutan, dan Nepal, di mana dari segi ukuran ada ketimpangan, tetapi di sisi lain ada persamaan, yaitu ketiga negara itu sama-sama di bawah penjajahan Inggris. Jadi meskipun sama-sama dijajah Inggris, tetapi masyarakat di ketiga negara ini menentukan nasibnya sendiri, sehingga tidak mau menjadi satu negara kesatuan. Oke, langsung saja. Jadi hubungan Bhutan dan India ini menjadi sesuatu yang unik. Mengapa unik? Karena Bhutan sebagai negara kecil, tetapi bagi India menjadi negara yang sangat penting. Terbukti dengan layaknya seorang kepala negara, ketika dilantik maka akan mengunjungi mana negara yang dianggap paling penting. Nah, di sini Perdana Menteri India selalu memiliki tradisi bahwa negara yang pertama kali dikunjungi yaitu Bhutan. Sama seperti halnya misalnya Indonesia atau Malaysia, maka negara yang pertama kali dikunjungi oleh seorang kepala negara terpilih biasanya ya negara tersebut. Kalau Indonesia berarti Malaysia berarti Indonesia. Atau menjadi tradisi misalnya Amerika, ketika presiden terpilih maka akan memutuskan negara mana yang akan dikunjungi. Ketika Donald Trump misalnya, negara yang pertama kali dikunjungi bukan Israel tetapi Saudi Arabia, maka itu menimbulkan spekulasi yang artinya mana negara yang menjadi keutamaan negara itu. Nah, Bhutan itu menjadi protektorat British India itu sejak tahun 1910, yang mengizinkan Inggris itu mengurus semua aspek di negara itu, terutama kebijakan luar negeri dan pertahanan. Karena bagaimanapun juga Bhutan itu monarki, artinya mempunyai raja yang dihormati. Artinya Inggris juga melakukan perjanjian yang mana memungkinkan negaranya untuk bisa mempengaruhi sebatas atau semaksimal yang dimiliki. Oke, jadi hubungan India dan Bhutan ini bisa kita lihat sejak awal, sejak apa yang disebut sebagai perjanjian 1949. Jadi ketika Inggris sudah mulai memberikan kemerdekaan di negara-negara Asia Selatan, maka kedua negara ini yang independen kemudian melakukan perjanjian. Nah, tentunya adanya perjanjian ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang menjadikan permulaan hubungan itu dimulai dengan perjanjian. Mungkin berbeda dengan hubungan Indonesia Singapura, Indonesia Malaysia, itu dimulai tidak dengan perjanjian tetapi langsung melakukan official exchanges dari duta besar. Itu merupakan suatu bentuk yang official. Nah, di kasus ini dimulai dengan perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu uniknya Bhutan setuju untuk mengizinkan India ini mengendalikan semua aspek kebijakan luar negerinya, termasuk pertahanan dan perdagangan, termasuk perjanjian ekstradisi. Jadi bisa kita bayangkan bahwa
kebijakan luar negeri Bhutan itu dibimbing atau diarahkan oleh pemerintah India. Nah, berarti ini menunjukkan ke pengaruh yang sangat besar sekali bagi politik di Bhutan. Nah, situasi ini disebut oleh para pakar sebagai Bhutan itu bukan jajahan India, bukan suatu negara yang dijajah, tetapi negara yang dilindungi. Karena bagaimanapun Bhutan juga masih bisa melakukan yang namanya kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki sebagai sebuah negara yang independen. Meskipun tentu dalam konteks ini pengaruh terbesar kebijakan luar negeri Bhutan itu adalah India. Nah, kenapa kedua negara Bhutan itu dianggap sangat penting bagi India, atau India dianggap sangat penting bagi Bhutan? Itu karena adanya China. Why are they so close relations? Itu karena adanya China. Karena China itu berbatasan langsung dengan negara-negara tersebut. Nah, sumbernya itu ketika India itu melakukan aneksasi atau pencaplokan ke atas wilayah Tibet. Nah, pencaplokan itulah yang kemudian menjadi sinyal bagi India bahwa apa yang dilakukan Cina tentu menjadi sinyalemen buruk. Suatu saat mungkin kawasan-kawasan India dan sekitarnya, terutama India, akan menjadi target selanjutnya, dan itu saya kira wajar sekali. Maka Bhutan sebagai negara yang ya bempernya ini sangat di maintain, dipelihara oleh India supaya bisa membantu ketika terjadi eskalasi yang diakibatkan oleh pengaruh Cina itu. Nah, misalnya ketika di awal pencaplokan Tibet itu, Perdana Menteri India menyatakan sokongannya terhadap kemerdekaan Bhutan. Nah, kenapa Bhutan disokong merdeka? Karena pada waktu itu Cina juga ingin mencaplok yang namanya Bhutan. Nah, Bhutan ini bagian target-target yang menjadi impian dari pemerintah Cina. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas. Nah, ketika situasi di Tibet ini menjadi full pengaruh dari Cina, maka India merasa perlu untuk melakukan sebuah upaya, dan diantaranya melakukan deklarasi bahwa apapun yang dilakukan Cina ke atas Bhutan, maka itu sama dengan agresi terhadap India. Nah, saya kira ini bisa kita pahami bahwa Cina menjadi ancaman serius bagi India. Nah, dalam hal ini tentu Bhutan menjadi sangat penting karena menjadi front line dari agresi militer Cina ke kawasan-kawasan di sekitarnya, termasuk di India. Maka itu menjadi tanda yang buruk bagi India. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi faktor yaitu adanya agresivitas Cina, dinamika politik Cina di Asia Selatan, sehingga terjadi dinamika yang sangat menarik antara India dan Bhutan. Nah, apa yang dilakukan oleh India itu seolah maju kena mundur kena, karena di luar itu berhadapan harus memikirkan bagaimana menghadapi Cina yang semakin agresif sejak awal, sejak Partai Komunis Cina menguasai dan mengalahkan kaum nasionalis. Nah, di sisi lain India juga harus berpikir keras bagaimana menghadapi separatisme Pakistan waktu itu.
Jadi dua kali ancaman, meskipun pada akhirnya Pakistan berhasil memisahkan diri dari India. Nah, lalu memasuki fase selanjutnya yaitu Indo-Bhutanese Relations Par 1972. Jadi meskipun Bhutan dianggap India menjadi negara penting, tetapi pada faktanya negara itu tidak mau terus-menerus dia di bawah bayang-bayang negara India. Maka lambat laun Bhutan kemudian ingin menunjukkan eksistensinya bahwa kami juga mempunyai harga diri. Nah, seperti itu kira-kira. Maka eksistensi itu ditunjukkan dengan upaya-upaya Bhutan untuk tampil di forum-forum internasional. Nah, misalnya bergabung PBB, mengakui Bangladesh, yang mana hal-hal itu tentu sangat menyakitkan bagi India. Tetapi bagaimanapun itu politik luar negeri kedua negara, bahwa Bhutan mungkin tidak mau terus-menerus di bawah bayang-bayang India atau dianggap bagian negara jajahan India. Maka eksistensi itu penting. Ditambah kemudian Bhutan bergabung dengan non-alignment movement atau gerakan non-blok ya, termasuk melakukan hubungan yang sangat dekat dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk mengizinkan Khmer Merah, pemberontak di Kamboja, untuk singgah di Bhutan. Nah, tapi bagaimanapun pengaruh India tetap sangat besar di Bhutan karena mengontrol pertahanan dan kebijakan luar negeri itu. Sehingga pada 2003 misalnya, itu tentara India, tentara Pakistan itu tentara Bhutan itu sampai melakukan operasi-operasi yang ingin menyingkirkan orang-orang atau separatis yang anti India. Nah, ini saya kira menarik sekali. Jadi bagaimana sebetulnya Bhutan itu melakukan sebuah upaya-upaya yang saya kira sesuatu yang sangat wajar di dalam perpolitikan. Artinya eksistensi ingin diakui, tetapi di sisi lain tetap ingin menunjukkan komitmen kepada India bahwa Bhutan adalah seorang mitra sebuah mitra yang layak untuk dipertahankan. Oke. Jadi kemudian fase berikutnya yaitu perjanjian tahun 2007. Jadi pada tahun itu India melakukan renegosiasi ulang dengan Bhutan dan melakukan beberapa revisi terhadap kebijakan itu. Namun bagaimanapun berbagai revisi itu tentu mengandung membawa konsekuensi terhadap hubungan kedua negara. Kenapa India kemudian memberi izin kepada Bhutan untuk melakukan misalkan impor senjata tanpa harus izin kepada India? Ini merupakan sesuatu yang mungkin ada skenario khusus yang ada di sana yang membuat India kemudian melakukan berbagai upaya supaya perjanjian itu menguntungkan. Itu disebut sebagai charm offensive karena ada isu bahwa Bhutan akan melakukan hubungan diplomatik secara resmi dengan Cina. Nah,
tentu upaya-upaya itu sebagai bagian dari untuk balance of power, atau kemudian bagaimana membuat strategi yang bisa menjaga survival India di Asia Selatan. Nah, kemudian berulang kali Perdana Menteri India melakukan memberi dukungan kepada Bhutan untuk menjadi negara demokrasi. Kemudian melakukan investasi, melakukan perjalanan perdagangan yang membuat kedua negara lebih rapat. Namun bagaimanapun India seperti tarik ulur untuk bagaimana mempengaruhi Bhutan itu agar tidak menjadi beban, atau bisa membantu setidaknya ketika terjadi ancaman terhadap India dari Cina. Oke. Nah, ini yang kita maksud tadi, bahwa sebenarnya di awal kemerdekaan Cina, negara Cina itu di bawah Partai Komunis Cina itu berambisi untuk mencaplok apa yang mereka sebut sebagai Five Fingers. Jadi seorang 5 jari yang harus menjadi milik negara Cina. Jadi ada mungkin mitos atau kepercayaan yang dipercayai oleh Mao Zedong itu, bahwa 5 jari yang mana pangkalnya itu Tibet, kemudian Ladakh itu bagian dari Kashmir, kemudian Nepal, Sikkim itu sekarang menjadi bagian India, Bhutan, dan Arunachal ini juga menjadi bagian India. Nah, Mao ketika itu menyebutnya sebagai 5 jari yang harus direbut oleh pemerintah Cina. Nah, upaya-upaya yang dilakukan India misalnya memberi fokus pembangunan pada kawasan itu yang disebut sebagai Siliguri Corridor, sehingga harapannya dengan adanya pembangunan itu penduduk kawasan-kawasan di kawasan ini mau untuk terus bertahan bersatu di dalam negara India. Nah, itu India dan Bhutan. Nah, sekarang India dan Nepal juga sama. Baik. Jadi hubungan India dan Nepal itu juga menjadi sesuatu yang unik, karena dua negara ini juga di bawah pemerintahan Inggris. Tetapi uniknya juga dimulai dengan perjanjian yang namanya sebagai perjanjian Sugauli, yang mana kedua negara berjanji setuju untuk melakukan hubungan perdamaian dan persahabatan. Oke, dalam perjanjian itu dikatakan, mungkin ada yang tidak puas atau bagaimana, dianggap bagi masyarakat Nepal itu tidak imbang, karena dalam perjanjian itu disebutkan masyarakat Nepal tidak diizinkan untuk membuka perbatasan, dan di bawah hukum India sebaliknya India tidak dapat membeli tanah atau properti di India atas namanya juga. Maka perjanjian-perjanjian itu dianggap bagi Nepal, karena ketika orang Nepal akan ke India itu mengalami kesulitan. Nah, saya kira kita perlu teliti lebih lanjut di balik perjanjian itu, karena bagaimanapun kedua negara di bawah pemerintahan Inggris, tetapi pada saat yang sama ada perjanjian-perjanjian yang mereka sepakati sebagai awal hubungan bilateral kedua negara. Nah, permasalahan menarik antara India dan Nepal itu adalah isu perbatasan. Karena sebagaimana kita ketahui, Nepal dan kawasan India itu di kaki gunung Himalaya, di mana itu tentu sangat menyulitkan aparat-aparat yang terkait untuk menyelesaikan dengan
dengan cepat karena medan yang sangat tidak memungkinkan. Nah, lalu ada isu permasalahan misalnya border crossing, karena sebagaimana perjanjian di awal, pembukaan garis perbatasan atau pintu gerbang perbatasan ini juga tidak semudah ketika dibandingkan dengan negara lain. Nah, maka masalah-masalah itu kemudian muncul di tengah masyarakat yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, yang mana itu tidak mudah untuk diselesaikan. Maka itu menjadi isu yang penting antara India dan Nepal. Nah, menariknya dalam konteks perdagangan, mungkin saya kira ini bisa menjadi bahan penelitian bahwa perdagangannya cukup signifikan. Jadi Nepal itu membeli beberapa produk India sangat penting, misalnya produk olahan minyak, kemudian sepeda motor, spare part, mesin-mesin, komponen untuk manufaktur kecil, industri kecil menengah, itu menjadi komoditi utama India yang sangat penting bagi Nepal. Nah, sebaliknya Nepal juga mengekspor beberapa komoditi, misalkan tekstil, jus, polyester, dan lain-lain, tusuk gigi, itu menjadi komoditi yang laku di pasaran India. Nah, isu yang lain misalnya yaitu perdagangan manusia. Jadi India itu menjadi sarang atau basis perdagangan manusia, terutama dari Pakistan. Nah, isu yang kritikal di bidang perdagangan manusia, di isu perdagangan manusia itu adalah adanya sex trafficking. Jadi banyak sekali Nepalese girls itu kemudiannya diselundupkan untuk menjadi WTS di India. Maka itu menjadi isu-isu yang sangat penting, cross border, yang bisa kita lihat sebagai sesuatu yang menarik untuk diteliti. Nah, kemudian di sisi lain ada hubungan antara Bhutan dan Nepal. Nah, itu baru terjadi sekitar 1983. Karena bagaimanapun kedua negara sangat tergantung kepada negara-negara sekitarnya, terutama India. Maka kedua negara atau negara-negara Asia Selatan lainnya sebenarnya dalam satu payung yang sama seperti negara ASEAN, tetapi namanya South Asian Association for Regional Cooperation. Nah, ini saya kira belum banyak yang dieksplor tentang South Asian Association for Regional Cooperation. Ini perlu kita eksplor lagi ke depan supaya kita paham bagaimana sebetulnya kontestasi di Asia Selatan. Nah, ternyata kedua negara kecil ini meskipun relatif tidak ada masalah, tetapi di sana ada ketegangan-ketegangan yang timbul dari apa yang saya sebutkan pada pertemuan ke-6, yaitu di Bhutan itu mempraktekkan apa yang disebut sebagai gross national happiness. Jadi ternyata ada kritik dengan pelaksanaan gross national happiness itu, karena di sisi lain Bhutan mempunyai kebijakan yang apartheid. Jadi mereka hanya mementingkan kelompok-kelompok atau kelompok mayoritas yang berafiliasi dengan Buddha. Sedangkan penduduk meskipun mereka berkewarganegaraan Bhutan tetapi
aliran non Buddhis, maka mereka berusaha untuk menyingkirkannya. Maka muncul yang namanya ethnic cleansing itu di Bhutan, karena mereka melakukannya atas nama mempertahankan kepercayaan mereka, sehingga merugikan yang minoritas. Jadi warga Bhutan yang non Buddhis tadi itu juga berbahasa Bhutan, berkeluarga negara Bhutan, tetapi kemudian karena adanya kebijakan represif dari pemerintah itu, kemudian mereka lari dan tujuan utamanya yaitu Nepal karena terdekat, karena mereka sebenarnya etniknya Nepal tetapi berkeluarga negaraan Bhutan. Nah, ketika negara Bhutan sudah mungkin negara Nepal tidak bisa menampung itu, mereka tidak patah semangat, tetapi melakukan berbagai cara untuk keluar dari Bhutan, masuk ke Amerika, ke negara-negara Oseania, ke Eropa untuk mencari suaka di sana. Nah, jadi saya kira penting sekali untuk kita ketahui, karena Nepal dan Bhutan itu tidak mempunyai perjanjian repatriasi itu, sehingga itu sangat menyulitkan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi itu saya kira penting sekali. Nah, apa yang kita bahas sejak awal tadi, bahwa pertarungan di Asia Selatan, terutama terkait dengan hubungan antara India, Nepal, dan Bhutan, itu sebetulnya yang menjadi pemicu utama adalah persaingan antara India dan China. Nah, itu saya kira menarik untuk kita teliti bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bhutan dan Nepal, yang mana sampai saat ini masih survive menjadi negara yang independen di tengah-tengah kedua raksasa itu. Jadi saya kira itu menarik untuk kita teliti bagaimana survival dari kedua negara kecil itu, Bhutan dan Nepal, karena di balik itu ternyata muncul persaingan yang hebat antara India dan Cina yang kemudian sangat mempengaruhi dinamika politik di ketiga negara itu. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.